Kenalan, mereka bilang saya kakaknya namanya Gitok, ini adik saya namanya Gihok. Itu gitu. Gitok, ini Gitok, ini Gitok, ini Gitok, Gitok. Kamu rindu sama Mbak Micen ya? Rindu. Adik gimana kabar adik? Gitok gimana? Adik siapa Gitok? Ini Gitok. Oh, Ya ini udah sekian lama, ini rindu yang mendalam nih. Rindu yang mendalam yang luar biasa gitu. Jadi gitu Panglima, yang masalah itu loh. Yang gimana tanggapan Panglima ada kasus bocah 6 tahun dicongkel mata kanannya oleh ibu kandungnya sendiri loh, dengan alasan katanya dengar bisikan gaib untuk pesugihan. Terlebih lagi yang paling konyol didukung sama kakeknya, neneknya, suaminya, pamannya. Itu gimana Panglima? kalau menurut pantauan Panglima gimana gitu ya Pak? Iya. Jadi gitu. kalau garis besarnya kesimpulan bagi saya itu memang udah sangat sesat ya. Nah itu. Udah sangat sesat, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya ya kan. Ini memang udah penzoliman yang di luar batas dan memang kriminal. Tindakan kriminal betul. Iya, Dan sekarang katanya sudah diamankan oleh polisi. Iya. Gitu. Nah, gimana menurut Panglima nih pesan-pesannya ke masyarakat? Kamu tuh jangan gampang percaya gitu loh. Karena dia merasa kan? ada bisikan ya Mbak ya? Iya. Nah, ini yang perlu Luruskan. digarisbawahi ya. Jangan pernah percaya dengan yang namanya bisikan. Bisikan-bisikan yang sifatnya goib, artinya yang tidak jelas dari mana, siapa itu, apalagi menyuruh dalam hal-hal yang keburukan. Nah, Misalnya suruh bunuh diri, lompat dari mana, misal apartemen ataupun rumah yang sangat tinggi, ya kan, untuk bunuh diri, habis itu untuk berbuat seperti itu ya, tadi congkel mata, apa itu jangan-jangan pernah dapat, itu bisikan setan itu. kebetulan Panglima itu divideokan, mungkin videonya bocor gitu, Mbak sampai ngilu banget loh. Aku nggak berani. Ya, itulah ya. Berani. Dunia semakin tua, manusia semakin seperti kembali ke zaman jahiliyah dulu. Hal-hal yang tidak masuk dalam akal pikiran kita, ada manusia yang tega gitu melakukan hal itu, dan dibuat itu ada anaknya sendiri lagi. Makanya. Bukan orang lain gitu. Orang lain aja tuh udah jolim banget, orang lain aja tuh udah sesat banget. Ini anak kandung sendiri. Sementara ada pepatah kata lagi yang mengatakan kasih sayang ibu sepanjang masa, iya kan? Iya. Ini kok ada seorang ibu yang mencongkel mata anak kandungnya sendiri ya, benar gitu ya Mbak? Betul. Nah, ini apa ini sebenarnya ini? Betul. Ada apa di dalam pikiran dan dalam jiwa, dalam hatinya? Ada unsur gaibnya Panglima. Ya. Benar. Ada campur tangan bangsa. Ya pasti artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya itu di luar batas itu pasti datangnya dari setan. Dan ini setannya kelasnya udah kelas-kelas dajjal ini. Nah ini Panglima, saya tambahan satu lagi yang mungkin akan lebih mengejutkan. Oke, Mbak Ratna. Bocah korban pesugihan di Goa, keluarga kakaknya tewas sekarang dicekoki air garam. Jadi sebelum adiknya dicongkel mata kanannya Panglima, kakaknya anak ini pernah juga mengalami kekerasan, diminumin air garam sampai meninggal dunia. Berarti itu keluarga apa ya? Psikopat itu loh ya. Gitu loh. Alasannya kan ada bisikan gitu ya. Tetep. Nah, jadi kesimpulannya ini kalau menurut saya jangan pernah mempelajari ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu. Takutnya mereka kan sedang belajar ilmu. Ilmu-ilmu aneh-aneh yang suruh makan daging orang, suruh congkel mata, suruh bunuh orang, suruh memperkosa perawan, 7 perawan misalnya, ataupun 40 perawan.
Ya, biar apa? Tujuannya apa kalau pelajari ilmu? Ya itulah namanya Biar ajaran sakti. setan ya. Ajaran setan itu kan memang membuat kehancuran, membuat malapetaka, Biar yang sakti, mengarah ke kaya. apa ya kita bilangnya, semua dirugikan. Iya betul. Sebentar. Kok tadi Mbak Mijan yang buka? Bukannya ini channel kita, Mak. Ini kan mata langit, kenapa Mbak Mijan yang buka? Aduh. Baru nyadar kita udah enak-enak ngobrol panjang lebar. Oh ini dari kameranya ya Mbak. Ini udah pindah mata langit. Siap. Ya, assalamualaikum sobat mata langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Dan Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini kita sudah berada di rumah atau base campnya Mbah Mijan dan kita bersilaturahmi. Senang banget, terima kasih sudah diterima. Siap, Mbak Ratna. Dan kita sudah ngobrol panjang lebar tentang kasus yang lagi viral tentang anak kecil yang dicongkel matanya oleh orang tuanya sendiri. Nah, sebenarnya kita pengen silaturahmi ini sekaligus juga pengen ngobrol-ngobrol tentang pribadi Mbah Mijan sendiri, saya, profilnya gitu. Siap. Saya penasaran kok bisa gitu Mbah Mijan ini jadi artis paranormal. Kan paranormal banyak sekali di Indonesia. Tapi untuk yang bisa tembus ke TV nasional itu kan nggak mudah gitu. Bener. Tapi Mbak Mijan berhasil gitu masuk ke TV nasional, bisa dikenal sebagai paranormal yang viral karena suka mengomentari artis. Suka gosip. Gimana sih awalnya? Apa dari kecil memang sudah punya kemampuan seperti sixth sense gitu atau indera keenam? Ya, kalau untuk Indigo mungkin ya. Kalau untuk masuk ke entertain Mbak Ratna ya mungkin lebih ke ngalir aja sih. Itu salah satu dari hadiah dari keseriusan saya mungkin. Aslinya saya hanya memahami tentang dunia medis. Karena kakek seorang ahli patah tulang, dari kelas 5 SD sudah disuruh bantuin sama kakek, suruh ngobatin klien-klien kakek gitu sebenarnya. Kemudian semakin besar, tepatnya di SMP lah Panglima gitu, mulai rasa kepo yang tinggi terhadap dunia metafisika. Tapi sama kakek gak dilarang, itulah salahnya. Makanya kebablasan sampai sekarang. Belajar kemana-mana, ibu bapak udah ngelarang, jangan kayak gitu nanti kamu jadi gendeng segala macam. Kakek biarin sampailah seperti sekarang. Nah, ketika saya merasa punya background pendidikan juga, punya ijazah, nggak cuma sekedar modal ilmu, datanglah ke Jakarta Mbak Ratna. Waktu itu di mana sekolahnya? Di Jawa Tengah ya? Kuliahnya di Jawa Tengah, di Purwokerto. Di Purwokerto. Datang ke Jakarta tanggal 26 Februari 2010. Niatnya pengen ya seperti layaknya remaja-remaja yang lain lah. Datang ke tempat kerja, nanti pakaiannya berjuwis begitu-begitu rapi, ya, mengkilap gitu kan. Ternyata lagi-lagi dibenturkan dengan masalah mistis yang akhirnya tahun 2011 saya baru menerima seutuhnya bahwa oke, mungkin ini jalan saya, mungkin ini memang sudah jadi takdir saya. Saya mengabdikan ke dunia spiritual saya dengan tujuan saya ingin membantu banyak orang dari masalah-masalahnya. Pertama kali ke Jakarta itu tadi katanya ikut ke kantor, maksudnya pengen bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Betul. Nah terus gimana akhirnya bisa kok jadi ke dunia spiritual? Apakah ketemu orang? Kalau cerita Panglima kan pernah ketemu seorang guru spiritual yang melihat ada sesuatu di Panglima yang harus dibantu. Nah kalau Mbak Mijan gimana? Gini, kalau saya dari kecil memang sudah praktek seperti itu kan di kampung kan, pengen mengubah image bahwa aku udah capek lelah belasan tahun di dunia pengobatan kan, pindah ke Jakarta ya pengennya biar jadi yang seperti mereka itu. Tapi kebetulan tahun 2010 lagi aktif-aktifnya Facebook. Akhirnya temen SD, SMP, SMA, kampus, loh Mbah di Jakarta tuh, mereka kan udah panggil Mbah kan. Iya, dari situ udah nggak bisa kemana-mana lagi ceritanya. Ini yang menarik bagi saya juga panggilan Mbah itu sendiri. Artinya kan Mbah Mijan ini kan belum tua-tua banget gitu loh. Masih ganteng lah ya. Kok bisa dipanggil Mbah tuh? Awalnya siapa yang memberi panggilan itu dan kenapa gitu? Kakek dulu memberi nama Samijan tuh nama estafet, pemberian. Jadi kakek punya guru namanya Samijan. Nah, Samijan itu dikasihkan ke cucunya ya saya gitu. Dari kecil kakek udah bilang kamu jangan panggil dia ya. Walaupun dia bocah, itu nama guruku, panggil Mbah. Jadi di Mbah dari kecil baratnya. Gitu ceritanya. Dari kecil udah dipanggil Mbah? Jadi kayak mandat dari kakek, panggil Mbah, jangan panggil Dek, kayak gitu ceritanya. Nah, kakek itu apakah masih ada apa sudah? Kakek sudah almarhum tahun 2008. Ada satu pengalaman yang menakjubkan ketika saya ketemu dengan saya mengawal kakek untuk menemani meditasi.
Kakek itu hobinya setiap bulan Suro itu meditasi di gua, di sungai, tirakat gitu kan, di pantai dan sebagainya. Di suatu waktu satu-satunya pengalaman menakjubkan saya tentang mengawal kakek itu adalah pada saat kakek bertapa di sebuah sungai. Beliau nyelam di sungai, Panglima. 3 jam loh nggak keluar. 3 jam nggak keluar dan nggak kenapa-napa. Begitu muncul sehat-sehat aja. Dan dari situ saya terus tanya kepo tapi nggak pernah ada jawaban. Alah, nggak usah dipikir. Selalunya seperti itu. Itu satu-satunya kan dari kakek saya. Sampai sekarang nggak ketemu jawabannya. Nggak ketemu jawabannya. Bisa. Iya loh. Pakai ilmu apa? Gitu. Nah itu yang kakek pakai ilmu apa ya? Karena bener-bener tak kulik juga nggak dapet. Tanya dari dulu juga nggak pernah dapet jawaban. Kalau gitu pengalaman pelajaran tentang bagaimana bisa memantau menerawang itu dari mana kalau kakeknya nggak ngasih? Oke, jadi kakek bilang begini. Dulu guru kakek udah bilang, nanti yang bisa nurunin ilmu saya cucumu. Katanya begitu. Itu sejarahnya seperti itu. Ya ternyata mungkin cucu yang terpilih adalah saya. Maka pada saat mulai tambah dewasa, melihat sesuatu hal itu kadang-kadang seperti vision itu melintas begitu saja, ngalir begitu saja, tahu-tahu nongol segala macam. Oh kok begini. Saya menyimpulkan sebuah kode, menganalisa baik data, baik ini, baik itu, baik terawangan, baik batin, akhirnya baru mengeluarkan statement. Itu yang terjadi, Marat. Gitu. Berarti artinya tidak ada guru khusus ya? Gak ada guru khusus, kayak benar. Udahlah ngalir begitu aja, gitu. Tuh. Nah terus di antara perjalanan ini sudah berapa tahun nih sejak menobatkan diri menjadi seorang paranormal itu? Oke, kalau yang jelas belasan tahun ya. Karena setengah usia saya gunakan untuk mengabdi dunia spiritual. Tapi menerima dengan seutuhnya ya dari tahun 2011. Sekitar 10 tahunan ya? 10 tahunan. Nah terus ada pengalaman apa nih yang sampai sekarang masih menjadi sesuatu yang susah dilupakan gitu? Pengalaman mistis atau pengalaman asmara? Oh ya, mistis dong. Ini kan acara mata langit, bukan acara gosip. Siap. Pengalaman mistis yang pernah saya alami sampai membuat saya trauma adalah saya pernah mengalami tindihan selama 1 tahun. Gitu Panglima. Ini saya ceritakan secara detail. Di malam berapa itu? Umur 12 tahun, kelas 6 SD. Di malam pertama saya tindihan dan saya bermimpi. Mimpinya apa? Ada sosok anak kecil, bentuknya seperti genderuwo tapi memang kecil, tingginya sama seperti saya waktu itu, melambaikan tangan dari arah semak belukar. Di dalam mimpi itu manggil saya, terus saya datang. Karena dalam mimpi saya nggak merasa takut sama sekali, bahkan kenalan. Mereka bilang saya kakaknya, namanya Gitok. Ini adik saya, namanya Gihok. Itu gitu. Itu cowok cewek? Cowok dua-duanya cowok. Gitok dan Gihok. Udah dari situ setiap malam saya tindihan pasti ketemu ini sosok ini lagi dan aktivitas aktivitas di sana cuma petak umpet, mancing, main kemana-mana gitu-gitu. Sampai di suatu ketika ceritanya bocah ini dua nih makan. Apa yang dimakan? Jadi ada daun jati, atasnya tuh dia bilang nasi, cuma warnanya hitam. Pas saya mau ikut makan nggak boleh. Kamu kalau mau makan, kamu mancing dulu. Ini juga hasil mancing, kata dia. Itu gimana mancingnya? Seingat saya, itu lunak. Kalau digambarin tuh kok kayak kotoran kerbau gitu. Sebenarnya yang dimakan sama mereka itu. Terus saya mancing. Saya dapat ikan, saya bakar, saya makan. Semua kejadian itu ada di mimpi, makanya saya tidak merasa ketakutan. Lalu terakhir ceritanya, ya udah deh. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya gitu. Nih aku kasih oleh-oleh. Batunya itu batu kerikil, tapi gambar mata. Unik deh. Nanti kapan-kapan kita collab lagi. Saya bawa batu itu. Seperti begini, gambar mata begini. Ya tapi itu lebih kecil. Kalau ini kan jelas batu. Batu. Kalau itu kan batu biasa kerikil. Kerikil batu biasa kerikil gitu Panglima. Nanti deh tak bawa gitu. Emangnya pada saat di mimpi dikasih pas bangun ada batunya? Nah ceritanya pada saat dia ngomong katanya nih tak kasih oleh-oleh. Saya bangun batu itu ada di bawah bantal. Awalnya saya selalu berpikir sesuatu hal dengan yang logis dulu kan. Siapa yang kasih? Kakek kali ngasih ke bawah bantal kali. Tapi kenapa kok saya yang mimpi? Tapi saya selalu nggak berani tanya karena setiap kali tanya nggak pernah dijawab sama kakek saya.
Ini apa, mbuh. Ini apa, mbuh. Ini fenomena apa, mbuh. Selalu begitu kakek itu. Iya. Ini hampir sama seperti pengalamannya Husin Aidil ya. Ada dia pernah mimpi juga ketemu sosok. Dia nggak berani tanya ke orang tuanya, tapi sampai detik ini dia masih belum mendapat jawaban. Gitu. Berarti sampai saat ini belum ada jawabannya itu. Belum ada jawaban. Tapi kayaknya udah datang deh nih Mbah di sini. Hah? Wow. Apa kakeknya Sosok Mbah Mijan? itu. Atau sosok temannya itu? Sosok yang sering ini Mbah Mijan dulu, temen yang kecil bermain di alam Kangen yang nggak beda Mbah Mijan? gitu. Kangen sekali. Katanya sekali. sejak akil balik sunat nggak pernah ketemu lagi. Sejak sunat kita sudah close case, kontak nggak pernah lagi, mimpi nggak pernah lagi, bahkan mencium aromanya pun nggak, karena memang ada aromanya. Oh, aromanya seperti apa? Jadi kayak gini Mbak Ratna, aroma kacang hijau itu kan agak langu-langu gimana ya, itu kayak gitu tuh. Oh. Ini kayak kacang hijau tapi kok kacang hijau yang bukan kacang hijau kayak gitu-gitu. Iya, iya. Gitu. Kalau kangen mau nggak ditemuin? Boleh Tiap aja. kali kata- Boleh aja Palembang. Tapi gini, kalau sampai ini terjadi malam ini, sosok itu datang. Iya. Berarti ini adalah pertemuan pertama saya sejak puluhan tahun berarti. Iya. Karena dari usia 12 tahun sampai sekarang di tahun 2021 itu udah berapa lama? Saya sekarang usia 37 loh. Sedang itu kejadian umur 12. 12 tahun. Udah lama sekali. Wah, ini pecah. Merindukan Ini teman kecil ya. Betul. Wah, ini pecah. Soalnya saya lihat tadi dia udah diantar sama ibunya kemari. Kalau menurut Panglima itu siapa sebenarnya sosok mereka itu sebelum kita panggil? Dia bocah, memang wajahnya itu seperti sama kayak Mbak Mijan bilang, kayak Gondoruo gitu, mukanya berbulu, sini semuanya hijau gitu, sini hitam, betul. ini kan ini pipi bulu. Tapi dia tadi diantar ibunya gitu, ibunya tuh kurus tinggi, saya lihat jangkung gitu kan. Sosok manusia ibunya itu? Sosoknya bentuknya kayak manusia, tapi ada agak beda ya. Ini rahangnya agak panjang ke bawah begitu saya lihat. Mulutnya lebar, ibunya dia ini, bocah ini, dan pakai kain coklat gitu, diselempangin gitu. Boleh. Itu dua sosok itu apakah sekarang juga sama? Kan umurnya kan mereka waktu itu kan sebaya, sekarang apakah mereka juga sama? Sekarang mereka udah besar. Berarti sama ya? Iya. Mereka sekarang sudah gede. Ini dia di momen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah biar lepas. Sini, ayo kemari. Sini, yuk. Ayo kemari. Ini soalnya batunya tajam-tajam nih saya itu. Ayo kemari. Anda siapa? Hati langsung. Anda siapa? Kalau memang ada temannya Mbak, Anda kan menyamperin. Atau nih ibunya tadi yang ini, apa mau dikasih? Tangan Ismi berair. Ini kayak dia sudah lama rindu sekali gitu ya. Sudah lama rindu sekali, pengen ketemu. Jadi tanpa disadari nih rupanya gerakan alam yang mempertemukan teman Mbak Mijan dari Mbak Mijan masih usia 12 tahun nih. Aromanya jelas. Luar biasa. Gimana menurut Mbak Mijan rasakan? Yes, ini asli kakaknya. Asli ya? Ini gitu. Kamu rindu sama Mbak Mijan ya? Rindu. Kenapa? Sedih ya? Kenapa bisa sih nggak pernah Emang dari Jawa, kejadiannya di Jawa maksudnya Jawa ya, di Kebumen, saya di Kebumen. Kamu kemana aja, nggak pernah datang lagi? Adik kemana? Adik gimana kabar adik? Gitok gimana? Adek siapa gitu? Ini gitu. Ini kakak adik nih. Aku kok ada rasa
merasa apa ya? Terharu gitu. Maksudnya ini kan teman lama yang sudah 12 tahun berarti 12 sampai 37. Mama. 25 tahun. Manggil Mbah. Oh, manggil Mbah. Coba siapa yang mau cerita? Kakaknya atau saling adiknya? dulu. Yang suka ngomong kakaknya. Kalau adiknya mah diem aja gitu. Kayak gini. Apa yang mau disampaikan Mbah? Sudah sekian lama nggak ketemu, 25 sudah tahun sekian ya. lama. Sementara Mbah juga nggak tahu, bukan nggak tahu ya sebenarnya, cuman Main ngajak main. Saya langsung Gimana apa rasanya, Mbah? terharu. Mbak nggak bisa bicara. Karena benar-benar kamu memang menyukai Mbah dari kecil ya, tertarik sama Mbah ya. Makanya nindihin Mbah mulu dulu ya, pengen tidur bareng Ajak gitu main. ya. Apa yang membuat kamu tertarik sama Mbah gitu sehingga kamu tuh memilih Mbah gitu untuk menjadi teman gitu loh? Mbah. Mbah nitipi Mbah. Mbah ini TV. Iya. Oh, Mbah ini. Siapa namanya? Iya. Yang bisa ngobatin untuk patah tulang? Mbah siapa namanya? Mbak Wongso. Oh iya benar, Mbah Wongso dia bilang. Baik. Jadi Mbah menitipkan. Kamu pikir dia mau jalan kemana? Ini gitu. Ini gitu. Yang suka banget kakaknya. Kalau gitu mah diam aja gitu biasanya. Mbah Wongso Iya. apa pesan Mbah Wongso? Kita bicara dulu. Mau bicara. Mau bicara nih adiknya. Apa mau ngomong apa? Kucing ku hilang. Gihok itu sukanya anjing. Kalau Gihok adiknya sukanya kucing. Oh, iya. Ya Allah dia curhat si kucing Ya, ini. Dia nangis dari Oke. Nanti Mbak cariin ya. kucingnya ini. Kangen sama Mbak. Ya ini udah sekian lama ini rindu yang mendalam nih. Rindu yang mendalam yang luar biasa gitu. Mbah Bijam Iya. terharu, aku juga terharu jadinya. Iya, ini Panglima Langit, ini Ratna Listi, kenalin dulu ya. Apa ya? Batu tuan. Iya iya. Kamu senang ya ditemukan sama Panglima Langit sama Mbah Bijam? Ini adiknya mau ngomong apa coba ngomong? Tadi tahu kucing ya, saya aja nggak tahu ada kucing. Ya, nanti Mbak cariin ya. Nanti Mbak cariin ya, jangan sedih ya. Oke, jangan nangis ya. Kucingnya hilang di mana? Mau ngomong apa ini? Kayaknya mereka tuh udah lama banget kayaknya kangen Iya, gitu sampai ya. speechless. Oh, nggak bisa bicara. iya, saya bisa ngerasain loh getaran. Iya, aku juga ngerasa getaran ininya gitu. This is real and real. This real. Awas berhenti nanti kesakitan ya, hati-hati ya. Dia seneng banget kayaknya ketemu. Siapa namanya kakaknya? Gito. Tok dan Gihok senangnya sama kucing. Gihok senangnya sama kucing. Tok, ceritakan kamu kemana aja nggak ada? Hah? Oh lampu, nggak apa-apa sabar dulu sabar ya. Adiknya emang sukanya diam-diam. ya. Diam. Ada yang mau disampaikan lagi sama Mbah? Giho apa ya? Disampaikan Giho. Ini Gihok ini. Waktu. Ada di Ada, rumah, disimpan masih batunya. disimpan. Mbah. Iya. Mbah waktu. Ada di Waktu. Waktu itu waktunya dikasih ke Mbah. Iya kan? Masih disimpan kok sampai sekarang. Bangun. Bangun. Ada. Bangun. Bangunanmu di waktu itu. Bangun. Ada. Waktunya ada, tapi kok kalian nggak pernah datang? Biarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Siapa? Ini siapa? Pacinya Mbak Hujan, Mbak. Taruh sini. Biarin Mbak. Ganti sosok juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut batu. Aku
Aku singei watu. Watu. Batune ndi? Ana nang omah. Ana nang omah. Ana ora ilang ora tetep. Tenang. Tenanan. Tenan. Tenan kok ora? Temenan. Iya. Tenang wae, ana nang omah. Tak simpen. Aja kelalen. Iya ora. Aja kelalen. Iya. Ora tenang bae. Tak simpen baik-baik. Ini siapa? Kita belum kenalan. Ya, aku apa? Ya gitu. Siapa sih? Kiho siapa sih? Terima kasih. Iya. Orang ngerti bahasane. Udah tahu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dia tahu. Ya. Iya. Dulu. Iya. Waktu piye anak pesene wis pirang tahun. Saiki wis pirang tahun. Ya wis. Sekarang Belasan 37. tahun. Wis Bae saiki wis pira umure? wis 37 tahun. 37. Biyen kan ketemunya umur 12 tahun. Ya wis suwe. 25 tahun terpisah. Suwe banget. Iya. Ya. Sudah lama Iya. berawal dari terbukanya tabir dalam dirimu dan aku yang menemani dalam bermainmu. Saat itu Teman-teman kecil semua ini. sudah sekian Sedih ya bawaannya. Orang anak kancane Hawanya senengane dolanan dhewekan. Iya. Ya. kami Iya. Orang seneng dolanan karo bocah-bocah ora. Seneng. bermain Dengar Mbak. bersama. Tuh rindukan bermain bersama. Kita berlari-lari, Kita berlari. kita saling mengumpat Aku bisa ngerasakan. Sedih juga ya. dan Peristiwa itu. sesungguhnya di saat itu di suatu malam kau sedang bermain dengan teman-teman bersama. Suwe. Orang kepetok. Kangen ya? Iya. Mereka ini sosoknya seperti genderuwo waktu kecil, tapi apakah pas sudah dewasa bisa menjelma menjadi sosok lain? Ya malu begini kan bisa jadi apa aja. Apa banyak? Jadi kalian sekarang juga sudah umurnya sama dengan Mbak Nyong Nijan? arep ngomong ki, Oh, iya, titipane maaf. pesenane. Pesenane karo saka kae bae. Apa kata mbahnya? Wis suwe nyong ngancani dolanan saben dina. Pirang-pirang dina. 1 tahun lama loh. Waktune kuwi Anak. begini. Iki sapa? Ini Panglima Langit. Dulure Sapa? Panglima Langit. Panglima ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya. Begini Panglima. Iya. Iya, ayune. Makasih. Gelemanyo. Aja lah. Cerita dulu. Nyong arep cerita batu. Iya. Kayak ngene. Batu itu adalah satu hiasan. Mbak Nijan. Batu itu sebuah tanda kehidupan dalam hidupmu yang harus kau waspadai, harus berhati-hati. Kenapa kau ditemui oleh kami berdua dan menjadi satu, sebuah batu yang ada tanda mata. Ya, tanda mata. Kau pasti mengenal siapa Tuhanmu. Seperti tertera di dalam kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 50. Kul, katakanlah. Kul kunu hizaratun hadi, maka jadilah batu dan besi. Batu dan besi. Kakak hadi, kau tahu, jangan kau seperti batu. Batu menandakan wataknya keras. Yang apa kerasnya? Yang membangkang atas apa perintah Tuhannya. Yang melahirkan kesombongan. Sombongan dan besi, janganlah kau gunakan kekuatan, karena besi adalah perlambang satu kekuatan. Semua tidak bisa karena
Allah lah yang maha kuasa. Kenapa kau selalu didampingi itu? Batu dan besi. Kau akan mendapatkan kekuatan itu. Tapi ingat, kau harus bisa mengendalikan diri. Jangan seperti batu yang keras kepala. Kau harus kembali lagi kepada siapa Tuhan yang menciptakanmu. Sebagaimana Tuhan telah menciptakan batu dan besi, gunung-gunung, langit, dan lautan. Siapapun yang membangkang, maka kalian akan dihujani batu-batuan dari api neraka. Ingat itu. Aku sudah lama mencarimu. Dia, kami merindukanmu. Ingatlah itu. Saya gak bisa bicara, berat sekali karena ini true story saya. Saya benar-benar mengalami sebuah tragedi selama setahun itu, memang benar-benar ngalamin itu. Gak pernah bisa dilupakan ya? Gak bisa sama sekali gitu loh. Karena itulah kami, kakak beradik, batu dan besi. Sebagaimana Tuhan telah menurunkan kami di dalam kitabnya, maka jadilah batu dan besi. Janganlah sifat dan watak kalian seperti batu dan besi. Ya. Dulu kami sering membawamu ke alam kami dan kau seluruh tubuhmu basah. Oh iya benar, Mbak Wijan cerita. Seperti inilah. Kayak gini semua. Saya kalau bangun tidur tuh kayak gini semua. Masuki duniamu. Kau tahu, itulah di mana tempat kakekmu Kakeknya sering tirakat. menyembunyikan dirinya di dalam air. Oh, yang Mbak Wijan bilang 3 jam. Ya ampun. Klop semua ceritanya ini. Dan kenapa kami tidak bermain lagi denganmu? Setelah saya sunat, kalian pada nggak datang. Karena kau menentukan jalan hidupmu sesuai dengan amal ibadahmu. Tidak ada yang bisa membantumu selain dirimu sendiri. Memang waktu itu memutuskan untuk? Ya saya memang mondok ya. Saya mau mondok pesantren. Jadi karena dianggap nanti ke depan nih bakal ada something ya kan. Saya dilarikan ke pondok pesantren. Nah orang dulu kan ketika saya selalu ngalamin kayak gitu, mereka berpikirnya bahwa ini nanti ke depan kalau gede jadi orang gila nih, jadi orang gendam. Tetapi itu betul. Aku dan kakakmu tidak mengajarkanmu untuk tersesat. Betul, sebetulnya tidak pernah. Bermain, bermain bersama alam di bumi ini, bermain di sungai, mencari ikan, memetik buah. Kau ingat memakan buah itu, Kelingan. dan kau meminum air sungai. Iya nyokelingan. Makananku pun tidak kusuguhkan untuknya, dan aku pun melarangnya. Berbeda alam. Itu dari situ menunjukkan kalau memang beliau itu baik. Saling Mereka tuh menghargai, baik, ya. menghormati, Jadi, ya betul. Duniamu, duniamu, duniaku, duniaku. makan tidak boleh makan. Ya apa yang mereka makan tidak dikasih. Karena kami Makanan tidak kami tapi berbeda. kami menemanimu. Betul. Makanan kami bukan hakmu. Iya. Ini dalam banget loh hikmahnya, bahwa kita berbeda tapi kita harus saling menghormati, tidak boleh saling merendahkan gitu. Tidak boleh menghina. Saya malam ini langsung drop ya karena this is true my story gitu. Jadi kayak nggak bisa ngomong. Tidak, ngomong, gitu. kau tidak. Kau harus bahagia, tidak boleh bersedih. Campur aduk, kerinduan langsung terobati, tapi kesedihan langsung Haru ya, haru biru. iya. Mungkin habis ini mungkin saya nangisnya ya karena ini jelas di depan kamera saya nggak bisa gitu nunjukin air mata gitu. Saat Udah benar. datanglah ke suatu tempat di mana kami menjaga sesuatu itu. Di mana tempatnya? Mbak tahu?
Ada tahu. Oh iya. Ini ya dek, ini ya dek. Ya, ini ya. Di Jawa Tengah ya. Baik teka dek. Jawa Tengah. Di tempat kelahirannya Mbak Mijan ya. Iya. Dulu aku belum berani menampakkan diri kepadanya. Gak boleh sama Simba, gak boleh. Hanya Gak boleh sama Simba. menampakkan sebuah gumpalan asap putih. Iya. Iya gitu ya Mbak, benar. Betul. Jadi kita cerita di tahapannya ya, tahapan yang di kelas 4 SD coba lihat cahaya terang tadi kan sudah saya ceritakan di channel saya. Yang kedua di kelas 5 SD itu sering sekali di ujung mata tuh ngelihat kelembatan putih, hitam dan sebagainya itu kayak gitu. Baru inilah baru ketemu kodenya malam ini ya kan. Baru setelah itu di kelas 6 SD dari pertama kali hari pertama kita tindihan Panglima, ya udah sudah berteman dengan mereka, tapi benar-benar sepanjang tahun Hanya ya ketemunya di berteman. mimpi, Iya, dibawa ke tindihan. alamnya mereka. Anam Banci, Anam Banci. ada Mbah Ci. Oh, ada Mbah Ci. Mbah Ci itu siapa? Kakung. Mbah Kung. Jadi waktu itu wujudnya hanya berupa asap. Sekarang dia mewujud harimau. Mbah Naci, Anak kakek nih, kakek Sambiasa. Itu leluhur-leluhurnya Mbah Mijan ya? Oh. Sambiasa kae. Ini pada datang ini sekarang. Duwene pedang kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beliau-beliau pada datang akan menyampaikan apa ini ke Mbah Mijan? Ya wes, jika aku berlama-lama Aku dhisik. Bulanan bae. Sedel maning. Lagi kangen ini, kakaknya belum mau pulang. larut dalam kesedihan. Ini kalau terlalu lama itu akan basah, bener-bener basah seperti orang mandi. Gitu. Nanti kasihan juga nih sama mediator kita. Betul. Salam. Iya. Apa ya? Yo, sini pelukan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut kepalanya kejedot, alhamdulillah enggak sih. Nih. Banjir aku. Iya banjir. Soal tisu. Tin. Jagain. Puasa ya. Ini Basah, bener-bener bajunya basah. kayak berenang dalam kolam ini. Apa? Yang dirasakan Mbak Mijan kan waktu itu bangun tidur langsung badannya basah kuyup, ya Allah. Ini kalau terlalu lama basah kulit karena apa? Kalau pas bangun aja ya, kasur terus selimut tuh basah. Jadi ini basah nih bekas Ismi. Basah. Oh ya ini maaf kopiahnya mau dipakai lagi. Ya, suasana haru biru, campur sedih, campur bahagia bisa kita rasakan ya, Panglima ya. Iya, benar sekali. Mbak Mijan sampai speechless. Iya. Apa yang dirasakan, Mbak? Ini udah gerakan alam ya pada malam ini tanpa kita Rencanakan. tanpa kita setting-setting. kita sadari dan tidak ada segmen untuk ini Nggak sebenarnya. ada setting. Bener-bener kita tuh ya, silaturahmi, berjalan seperti air aja ya. ngobrol, ngalir. Malahan tadi kita mau nanyain soal boneka pocongnya Mbak Mijan. Iya. Malahan yang datang Tapi ini the best moment di belum luar pernah dari terungkap itu. dimanapun ya. Belum pernah. Mungkin gini Panglima, ada satu koneksi nama ya dari Panglima dari channelnya Mata Langit ke akhirnya kita ketemu. Nanti saya berjanji saya akan bawakan
saya akan tunjukkan batu itu bahwa itu batu kerikil biasa tapi benar-benar ada matanya. Jelas banget kanan kiri dan tengah. Awalnya yang kanan dulu yang jelas, yang kiri nggak jelas. Tapi setelah beberapa tahun kemudian yang kiri ikut jelas. Lalu terakhir udah mulai muncul mata lagi yang terbaru di bagian tengah. Jadi ada 3 mata. Jadi kayak hidup ya? Kayak hidup. Memang itu hidup. Memang itu hidup. Itu hidup. Matanya hidup. Cuma kalau dilihat dari sepintas memang benar-benar batu kerikil biasa. Tapi itu jelas bulat banget matanya. Dan semuanya terungkap di mata yang langit. Kita bilang termasuk kayak mustika, kayak batu yang ada sesuatunya. Itu memang bentuknya ya jarang yang kayak batu-batu cincin kebanyakan yang seperti itu. Betul Panglima, kalau boleh dibilang bahwa yaitu batu mata dari langit sih sebenarnya. Gitu. Subhanallah. Gitu. Kenapa jadi kita ketemu di sini dan konten kita namanya mata langit ya? Iya. Subhanallah ya. Karena berber itu batu berbeda dari batu kebanyakan. Iya. Dan tadi benar-benar energinya tuh kita ikut merasakan kesedihannya, saya ngerasakan keharuannya. gitu, hawanya, getarannya. Bayang gitu ya teman kecil loh. Lama nggak ketemu. Jadi itu ikut. Tapi ya, saya memang rindu. Apa ya? Rindu sekali. Jadi akhirnya jadi gak bisa bicara. Iya. Saya paham itu. Gak bisa bicara, nggak bisa ngungkapin gitu. Kita nggak pernah tahu ceritanya. Gimana ya, kayak kita nih kita sama manusia lah ceritanya ya. Betul. Udah lama nggak ketemu teman yang sangat dekat sama kita, ada kesan gitu ya, tiba-tiba kita ketemu gitu sekian lama yang itu kan. Jadi kan waduh, gimana gitu ya. Iya, nggak bisa bicara karena bayangin Mbak Ratna, setiap malam saya ketemu. Itu sepanjang 360 hari loh, 1 tahun. Itu nggak bisa dilupakan begitu saja. Tahu-tahu malam ini kita ketemu, amazing luar biasa. Dan kalau saya sih melihat ini sebuah pelajaran yang sangat berharga ya. Dunia berbeda, tadi Mbah bilang kalau mereka punya sosok seperti genderuwo, makanannya pun beda seperti makanan kotoran. Memang kan kalau tapi mereka Muslim. Kan, ya, memang berbeda makanannya dengan kita. Tapi mereka menghargai gitu loh. Cuman keluarga yang Mbak Mijan yang melihat kenyataan ini menganggap ini harus diluruskan gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu diluruskan, orang kita berteman saja kok, tidak akan menarik Mbak Mijan ke alam mereka kok itu. Dia juga bilang kan nggak membawa kepada kesesatan. Nggak membawa kesesatan juga gitu. Nah ini perlu digarisbawahi juga ya, tidak selamanya yang jin itu jahat. Tidak sama jin itu menyesatkan juga gitu. Sebenarnya sama aja sih sama kayak manusia. Sama. Manusia juga ada yang jahil, ada yang baik, ada yang. Terkadang bangsa kita ini juga kan terlalu menyalahkan bangsa mereka gitu kan. Sedikit-sedikit tuh apapun yang kita lakukan seolah-olah mereka yang menggoda kita, mereka yang ini kita, padahal hawa nafsu kita sendiri yang nggak bisa kita kendalikan kan, yang membuat kita tuh terjebak dan masuk ke dalam sebuah perbuatan yang salah gitu. Waduh, mata langit bikin saya langsung kejang-kejangnya malam. Aduh. Langsung down. Tapi langsung tiarap saya. Sahabat kecilnya bilang kamu harus bahagia. Itu terharu juga aku dengar kata-kata. Iya benar-benar itu benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar suci gitu ya. Jadi sahabat setia yang benar-benar pengabdian persahabatannya tuh tanpa batas gitu ya, tanpa batas gitu. Walaupun beda dimensi, tapi tanpa batas. Inilah nih yang istimewa nih persahabatan. Saya petik dalam hikmah pertemuan malam ini antara Mbak Mijan dengan 2 sosok tadi gitu. Persahabatan tanpa pamrih ya. Gitu. Iya, jadi kakek dulu sempet ngomong kan kalau kayak ini batu apa? Itu batu bahasa Kumen ya. Gue waktu kan ring langit gitu. Itu batu dari langit, tapi kan bentuknya mata. Ya kayak semacam otomatis saja terkoneksi dengan itu mata langit itu. Iya gitu kan. Terima kasih juga nih untuk Mas Budi yang sudah menjembatani kita bertemu Mbak Mijan ya. Ya Sobat Mata Langit, tanpa diduga saat mediumisasi sahabat kecil gaib Mbak Mijan hadir dan meluapkan kerinduan yang mendalam yang sudah terpisah selama 25 tahun. Ya, gimana kesan-kesan? Ini ya, sebelum kita bertanya Mbak Mijan, memang pada saat kita bercerita tentang cerita itu gitu, emang kan saya sering bilang ke kamu dan ke tim gitu ya, segala sesuatu yang diceritakan biasanya kalau ada kita di sini berempat gitu ya, itu kayak dimensi itu langsung kebuka gitu, langsung mereka mendengar gitu apa yang kita bicarakan dan terkoneksi. Langsung saya lihat tadi ada ibunya sebenarnya yang mengantar di depan pintu sini. Habis itu beliau yang berdua tadi, siapa namanya tadi? Gitok sama Gio. Gitok sama Gio langsung muter dari belakang. Saya udah di samping Ismi dan udah di samping Agil juga. Oh nih kayaknya nih berharap memang dipertemukan gitu ya. Ya udah makanya saya konekkan terus gitu kan. Iya sih benar juga tadi Bang Lema, ketika Mbak Mijan masih bercerita Bang Lema bilang ini orang apa?
makhluknya udah hadir ini di sini gitu. Kalau Mbak Minjan gimana kesan-kesannya? Very amazing. Jadi sangat-sangat menakjubkan di malam ini, betul, karena semuanya akhirnya jadi terkoneksi semua gitu kan. Kode-kode yang ada tanpa kesengajaan akhirnya pun jadi sebuah jawaban. Tambah lagi ini true story saya puluhan tahun yang silam. Saya memang benar-benar yang mengalami itu. Jadi pada saat saya ketemu lagi ya memang rindu, sedih, nahan air mata gitu, sampai nggak bisa bicara. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa disampaikan Pak Bima? Sebenarnya kisah ini adalah kisah persahabatan ya, kisah persahabatan masa kecil yang berbeda alam dan sangat menarik, sangat unik. Tidak semua orang punya kisah seperti ini. Ini kisah pada orang-orang yang istimewa dan tertentu menurut saya, dan menjadi sebuah pilihan yang memang sudah menjadi ya takdir kehidupan dari seorang anak manusia ya. Kalau saya simak ini cerita ini, dan makhluk itu juga sangat baik, sangat saya bilang itu mengajarkan tentang simbol dan filosofi yang sifatnya itu janganlah pernah keimanannya mengajukan kepala ke atas langit, dan tetapkanlah rendahkan hatimu, artinya tetaplah menjadi orang yang baik, yang rendah hati gitu ya, yang benar-benar mengkaji diri terus lah gitu, mengintrospeksi diri terus. Jadi artinya dia itu memang hadir untuk, kalau saya lihat nih, membawa dampak kebaikan. Amin. Pesannya juga baik banget tadi Panglima. Iya, dan ada dititip sebuah surat juga tadi Al-Quran. Doa-doa gitu yang dijelaskan tentang arti daripada simbol perlambang batu tersebut gitu. Jadi filosofinya sangat kuat ini, luar biasa kalau menurut saya, antara batu dan besi. Jadi manusia tuh tidak boleh jadi kepala batu, tidak boleh jadi seperti besi yang sifatnya itu tidak bisa kita keras, bilang kaku keras, nggak mau mendengar perkataan kebaikan dari orang lain, seolah dia merasa pintar, merasa benar, merasa segala-galanya gitu. Itu tidak boleh gitu, karena manusia tidak ada yang pintar, yang adalah bagaimana cara manusia bersyukur dan terus belajar sampai akhir hayat kita gitu. Insyaallah. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua netizen dan sobat Mata Langit yang selalu mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.